Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang sedang menonton video ini, apa kabar imanmu hari ini? Ramadan datang lagi. Masjid kembali ramai. Lantunan Al-Quran terdengar lebih sering. Timeline media sosial penuh dengan ayat, kajian, dan kata-kata hijrah. Tapi izinkan aku bertanya dengan jujur. Apakah Ramadanmu benar-benar berubah? Atau hanya suasananya saja yang berbeda? Karena seringkali yang berubah hanyalah jam makan kita. Yang berubah hanya jadwal tidur kita. Yang berubah hanya rutinitas fisik kita. Tapi hati tetap sama. Masih mudah marah. Masih mudah tersinggung. Masih sulit memaafkan. Masih berat meninggalkan dosa yang sama. Dan mungkin itulah sebabnya kita merasa Ramadan datang dan pergi begitu saja. Tidak terasa. Tidak meninggalkan bekas. Tidak mengubah diri. Padahal Ramadan bukan sekadar bulan. Ramadan adalah kesempatan. Kesempatan yang mungkin tidak datang 2 kali. Bayangkan, berapa banyak orang yang Ramadan tahun lalu masih bersama kita. Tapi hari ini sudah tidak ada. Mereka mungkin punya niat memperbaiki diri. Mereka mungkin punya rencana ingin lebih rajin ibadah. Mereka mungkin ingin berubah. Tapi waktu tidak memberi mereka kesempatan kedua. Dan hari ini, kita masih diberi napas. Masih diberi detik. Masih diberi kesempatan. Pertanyaannya, apakah kita akan menyia-nyiakannya lagi? Saudaraku, kalau aku katakan padamu, ada satu amalan sederhana yang bisa mengubah Ramadanmu sepenuhnya. Bukan amalan yang rumit. Bukan amalan yang harus viral. Bukan amalan yang butuh dilihat orang. Satu amalan ini justru sering diremehkan. Dan karena diremehkan, ia jarang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Amalan itu adalah menghadirkan hati. Ya, bukan sekadar salat, tapi salat dengan hati. Bukan sekadar puasa, tapi puasa dengan kesadaran. Bukan sekadar membaca Al-Quran, tapi membaca dengan jiwa yang ingin berubah. Karena ibadah tanpa hati hanya menjadi gerakan. Tanpa makna, tanpa getaran, tanpa perubahan. Kita bisa berdiri lama dalam tarawih, tapi pikiran kita kemana-mana. Kita bisa khatam Al-Quran, tapi hati kita tetap keras. Kita bisa bersedekah, tapi masih merasa lebih baik dari orang lain. Ramadan bukan soal banyaknya amal. Ramadan soal dalamnya hati. Coba ingat, kapan terakhir kali kamu sholat dan benar-benar merasa sedang berbicara dengan Allah? Kapan terakhir kali kamu sujud dan air mata jatuh bukan karena musik sedih, tapi karena takut padanya? Kapan terakhir kali kamu membaca ayat dan merasa seperti Allah sedang berbicara langsung kepadamu? Kalau jawabannya sudah lama, maka mungkin bukan amal kita yang kurang, tapi hati kita yang belum hadir. Saudaraku, Ramadan bisa menjadi biasa saja, atau bisa menjadi titik balik hidupmu. Perbedaannya bukan pada banyaknya ibadah. Perbedaannya pada satu hal, apakah hatimu benar-benar ikut serta? Bayangkan seseorang yang berdiri di depan orang yang ia cintai. Apakah ia akan berbicara sambil melamun? Apakah ia akan menghadap sambil memikirkan hal lain? Tentu tidak. Lalu mengapa ketika kita berdiri dalam sholat, kita begitu mudah lalai? Karena hati belum benar-benar sadar siapa yang sedang kita hadapi. Dan disinilah amalan itu bekerja. Menghadirkan hati. Sebelum takbir, tarik napas. Sadar bahwa kamu sedang menghadap Rabb semesta alam. Sadar bahwa mungkin ini sholat terakhirmu. Sadar bahwa kamu sedang berbicara dengan Dia yang mengatur hidup dan matimu. Ketika membaca Al-Fatihah, resapi maknanya. Jangan terburu-buru. Biarkan ayat itu masuk perlahan. Ketika sujud, jangan hanya meletakkan dahi. Letakkan juga ego.
letakkan kesombongan, letakkan luka dan dosa yang kamu bawa, dan katakan dengan hati yang hancur, "Ya Allah, aku ingin berubah." Satu amalan ini terlihat sederhana. Tidak ada yang memujinya. Tidak ada yang melihatnya. Tidak ada yang memviralkannya. Tapi justru karena itu, ia sangat berharga. Karena yang melihatnya hanya Allah. Saudaraku, banyak orang mengejar target Ramadan. Khatam sekian kali. Sedekah sekian juta. Tarawih tidak pernah bolong. Semua itu baik. Tapi kalau hatimu kosong, Ramadan hanya jadi checklist. Dan checklist tidak selalu mengubah manusia. Yang mengubah manusia adalah kesadaran. Kesadaran bahwa hidup ini singkat. Kesadaran bahwa dosa tidak kecil. Kesadaran bahwa mungkin ini Ramadan terakhir. Dan ketika kesadaran itu hadir, ibadah yang sedikit pun terasa besar. 1 rakaat dengan hati lebih berat daripada 1000 rakaat tanpa jiwa. 1 ayat yang direnungi lebih dalam daripada 1 juz yang terburu-buru. 1 sujud yang tulus lebih mengubah daripada 1000 gerakan yang kosong. Ramadan bukan tentang siapa yang paling terlihat rajin. Ramadan tentang siapa yang paling jujur kepada dirinya sendiri. Dan mungkin yang Allah cari bukan hamba yang sempurna, tapi hamba yang sadar. Sadar bahwa ia lemah. Sadar bahwa ia berdosa. Sadar bahwa ia butuh ampunan. Dan kesadaran itu lahir dari hati yang hadir. Saudaraku, kalau Ramadan tahun-tahun sebelumnya terasa biasa saja, coba tahun ini ubah satu hal saja. Bukan jumlah ibadahnya, bukan tampilannya, bukan postingannya, tapi kedalamannya. Hadirkan hatimu. Karena bisa jadi, bukan banyaknya amal yang mengubah Ramadanmu. Tapi, satu amalan ini, ibadah yang benar-benar hidup. Dan di bagian 2 nanti, kita akan masuk lebih dalam. Bagaimana cara menghadirkan hati secara nyata? Bagaimana satu perubahan kecil bisa mengubah seluruh hidupmu? Dan kenapa amalan ini bisa menjadi penyelamatmu di hari perhitungan? Jangan lewatkan, karena mungkin ini Ramadan yang menentukan segalanya. Saudaraku, kalau di bagian 1 kita sudah tahu bahwa amalan itu adalah menghadirkan hati, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya? Karena menghadirkan hati bukan sekadar niat. Ia perlu kesadaran. Ia perlu latihan. Ia perlu kejujuran yang kadang menyakitkan. Dan disinilah banyak orang gagal. Kita ingin khusyuk, tapi tidak mau memperlambat hidup. Kita ingin hati hidup, tapi masih sibuk dengan dunia. Kita ingin Ramadan terasa berbeda, tapi pola kita sama seperti tahun lalu. Saudaraku, menghadirkan hati dimulai dari satu hal. Berani diam. Ya, diam sebelum ibadah. Diam sebelum doa. Diam sebelum takbir. Karena hati tidak akan hadir kalau pikiran masih berlari. Coba malam ini, sebelum sholat Isya atau tarawih, jangan langsung berdiri. Duduklah sebentar. Tarik napas perlahan. Katakan dalam hati, "Ya Allah, mungkin ini Ramadan terakhirku." Kalimat itu saja, kalau kamu benar-benar merasakannya, akan mengubah segalanya. Tiba-tiba sholatmu tidak lagi biasa. Tiba-tiba takbirmu terasa berat. Tiba-tiba sujudmu terasa berbeda. Karena kamu sadar, ini bisa jadi kesempatan terakhir. Saudaraku, hati akan hidup ketika kamu berhenti merasa aman. Merasa aman karena masih muda. Merasa aman karena masih sehat. Merasa aman karena masih punya waktu. Padahal tidak ada yang tahu Ramadan mana yang terakhir. Dan justru kesadaran itulah yang membuat ibadah bernilai. Banyak orang membaca Al-Quran cepat, agar selesai 1 juz. Tapi jarang yang berhenti di 1 ayat,
lalu bertanya, "Ini berbicara tentang siapa? Apakah ini tentang aku?" Padahal satu ayat yang mengubah hati lebih berarti daripada satu juz yang lewat begitu saja. Saudaraku, menghadirkan hati juga berarti jujur melihat diri sendiri. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar. Ramadan tentang menahan ego, menahan marah, menahan gengsi, menahan keinginan membalas. Coba lihat, masihkah kita mudah tersinggung? Masihkah kita merasa paling benar? Masihkah kita sulit memaafkan? Kalau iya, maka mungkin yang kita puasakan hanya perut, belum hati. Dan satu amalan ini akan mulai bekerja ketika kamu berani berkata, "Ya Allah, aku belum baik." Kalimat itu sederhana, tapi berat bagi yang masih menjaga citra. Saudaraku, Ramadan bisa mengubah hidupmu bukan karena suasananya, tapi karena kamu memilih untuk sadar. Sadar bahwa hidup ini tidak lama. Sadar bahwa dosa tidak kecil. Sadar bahwa kesempatan tidak selalu datang dua kali. Dan ketika kesadaran itu muncul, ibadah berubah menjadi kebutuhan, bukan kewajiban. Doa berubah menjadi tangisan, bukan sekadar bacaan. Sujud berubah menjadi tempat pulang, bukan hanya gerakan. Bayangkan seseorang yang tersesat bertahun-tahun. Lalu suatu hari, ia menemukan jalan pulang. Apakah ia akan berjalan santai? Atau ia akan berlari dengan hati yang bergetar? Begitulah seharusnya Ramadan. Bukan rutinitas, tapi perjalanan pulang. Saudaraku, satu amalan ini juga akan mengubah cara kamu berdoa. Biasanya kita berdoa dengan daftar. Minta ini, minta itu. Minta lancar, minta rezeki. Semua itu baik. Tapi pernahkah kamu berdoa hanya untuk satu hal? Ya Allah, lembutkan hatiku. Karena hati yang lembut akan mengubah segalanya. Hati yang lembut akan mudah menangis. Hati yang lembut akan mudah memaafkan. Hati yang lembut akan mudah kembali. Dan ketika hati lembut, Ramadan terasa hidup. Saudaraku, coba malam ini, matikan lampu. Salat 2 rakaat. Bukan panjangnya yang penting, tapi kejujurannya. Setelah salam, jangan langsung bangkit. Duduklah, angkat tanganmu, dan berbicaralah seperti anak yang pulang setelah lama pergi. Tidak perlu bahasa indah. Tidak perlu kalimat sempurna. Cukup katakan, "Ya Allah, aku ingin Ramadan kali ini berbeda." Kalau kalimat itu keluar dari hati yang jujur, itulah awal perubahan. Bukan target khatam, bukan jumlah sedekah, tapi hati yang kembali. Saudaraku, Ramadan tidak selalu mengubah orang, tapi orang yang jujur pada hatinya akan berubah karena Ramadan. Dan mungkin, yang Allah lihat bukan seberapa banyak amalmu, tapi seberapa dalam penyesalanmu. Bukan seberapa lama berdirimu, tapi seberapa tulus sujudmu. Bukan seberapa indah bacaanmu, tapi seberapa hadir hatimu. Satu amalan ini terlihat kecil, tapi ia seperti api kecil yang menyalakan semuanya. Kalau hati hidup, salat jadi hidup, puasa jadi hidup, sedekah jadi hidup, doa jadi hidup. Tanpa hati, semuanya hanya gerakan. Saudaraku, kalau kamu menonton sampai di sini, mungkin hatimu sedang disentuh. Jangan abaikan rasa itu. Karena bisa jadi, itulah panggilan untuk berubah. Mungkin ini Ramadan yang berbeda. Mungkin ini Ramadan yang terakhir. Mungkin ini Ramadan yang menentukan arah hidupmu. Jangan tunggu malam ke-27. Jangan tunggu 10 terakhir. Mulai malam ini. Mulai dari 1 rakaat yang jujur. Mulai dari 1 sujud yang hancur. Mulai dari 1 doa yang tulus. Karena 1 amalan ini bisa mengubah Ramadanmu.
Dan kalau Ramadanmu berubah, hidupmu bisa berubah. Semoga Allah menghidupkan hati kita. Semoga Allah melembutkan jiwa kita. Semoga Ramadan kali ini bukan hanya lewat, tapi menetap dalam diri kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.